Puji Tuhan. Seperti yang saya janjikan saat tadi yang lalu, part 1. Sekarang kita part 2-nya ya, kita lanjut ke cerita Ayub, ambil catatan. Saya berikan judul tapinya beda dengan yang lalu. Yang lalu setelah badai, ingat ya title-nya. Yang sekarang upah orang benar. Yes, di Ayub pasal yang terakhir yaitu pasal 42, kita mulai ayat yang ke-7. Sudah masuk ke babak ketika keadaan Ayub dipulihkan. Kita semua tahu Ayub itu sengsara. Dia ngalami malapetaka yang dia nggak layak terima. Bukan Tuhan jahat sama dia, tapi memang untuk menguji imannya. Tuhan tidak mencobai kita, setan yang bekerja, tapi tidak bisa kalahkan orang benar. Ayub ini bersandar pada Tuhan, tidak berdosa hingga akhir pencobaan. Setelah badai, dia ngalami damai sejahtera. Nah, saya tambahkan, upah orang benar itu maksudnya apa? Percayalah, tidak akan sia-sia. Percayalah, tidak pernah sia-sia kita menjaga hati kita bersih di hadapan Allah. Menjaga hati kita benar di hadapannya, itu nggak akan pernah mengecewakan hasil akhirnya. Sekalipun kita nggak bisa melihat sekarang juga, now, apa upahnya? Upah kita ada pada Tuhan. Pokoknya benar aja deh, hatinya benar saja sama Tuhan. Udah, nggak akan pernah salah. Ikut Tuhan itu nggak pernah rugi. Meskipun kita bisa sengsara. Karena ikut Yesus itu, kita mengikuti Allah yang baik. Dan Tuhan itu adil seadil-adilnya. Tuhan memisahkan kambing dengan domba. Tuhan membedakan orang fasik dari orang benar. Orang benar itu upahnya ada pada dia. Kita baca ayat 7, setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang teman, Bildad orang Suah, dan Sovar orang Naama, lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Kita lihat dulu ya, Ayub punya teman, kebetulan salah satunya namanya Elifas orang Teman, itu bukan Teman itu nama tempat. Lalu juga ada yang lainnya namanya Bilha dan juga Sovar. 3 teman karibnya, sahabat dekat ini malah menghakimi dia. Salah bicaralah, salah komentar. Dan itu mengajari kita sesuatu untuk hati-hati, jangan cepat-cepat komentar tentang orang lain. Apalagi jikalau orang yang kita komentari itu ternyata diterima oleh Tuhan. Atau dibenarkan, bahkan dimuliakan, diurapi bahkan. Be very careful, hati-hati. Saya tidak ngomong ini untuk kita membela diri, tidak. Tapi saya ngomong ini termasuk untuk kami, supaya kami hati-hati. Karena kita nggak tahu kadang-kadang siapa yang kita langgar. Ternyata yang kita langgar adalah sahabat Tuhan. Nah, ayat 7 ya, Ayub segera akan dipulihkan. Dia masih kesakitan ini. Dia masih tanpa harta, tanpa orang-orang yang dia cinta. Tapi di ayat 7 sudah transisi, dia mulai menyeberang sungai kesengsaraan masuk ke dalam tanah perjanjian atau pemulihan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang teman. Tuhan ngomong dulu sama Ayub, baru setelah itu bicara sama orang-orang yang komentari dia, komentar miring segala. Jadi sudah, kita itu nggak usah balas kejahatan dengan kejahatan. Ingatlah, asal Tuhan berfirman kepada Anda, itu saja tanggung jawab Anda. Kita punya tugas itu hanyalah mempertanggungjawabkan firman yang Tuhan taruh di hidup kita. Udah nggak usah urusi firman Tuhan kepada orang lain, kecuali kita memberitakan firman kepada mereka. Setiap kita itu masing-masing kan diadili dan dihakimi sesuai dengan firman yang Tuhan ucapkan atas hidup sendiri. Setelah Tuhan ucapkan firman itu, baru ada pembelaan. Lihat tuh, Ayub terbukti setia pada firman Allah. Buktinya loh, dia disuruh sama istrinya mengutuki Allah aja dia nggak mau.
Dia tetap setia, Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu kata-kata Ayub di pasal awal. Ya. Nah, setelah Ayub dipandang oleh Tuhan sebagai orang yang setia akan firman, Tuhan menunjukkan pembelaan. Tuhan bicara sama Elifas, orang Teman itu. Murkaku nyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, mereka bertiga. Karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Dimuliakan sama Tuhan kan? Ayub kan dipuji. Sudahlah, jangan terlalu gubris orang lain berbuat jahat kepada dirimu. Atau mereka berkata-kata yang menyakitkan. Udah gak usah dipedulikan. Ingatlah di ayat 7 ini kita diajari bahwa setiap orang yang demikian, mereka akan berurusan sama Tuhan. Tidak sama Anda. Sedangkan Anda akan berurusan sama Tuhan sendiri gitu loh. Asal kita berkenan. Kita peroleh penyertaan, itu upah kita. Udah gak usah hiraukan. Mereka yang berbuat jahat sama Anda, nanti mereka akan berurusan dengan Tuhan. Ayat 8, oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, pergilah kepada hambaku Ayub. Ini 3 orang ini yang kayak mestinya sahabat Ayub, dengan teman seperti itu, kita gak butuh lawan. With friends like that who needs enemies, ya kan? Saya kira kamu sahabat karibku, tapi kenapa justru ketika aku jatuh, kamu tibanin aku tangga? Engkau menimpaku dengan tangga. Waktu aku sedang terluka, malah kau garami lukaku. Tapi Tuhan marah sama teman-teman Ayub ini. Dan Tuhan berkata di ayat 8b, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub mendoakan kamu. Karena nanti di bawah yang kita baca, sebab Tuhan hanya mau menerima permintaan Ayub saja. Jadi Ayub diindahkan ya. Kalau Ayub yang doakan, aku dengar. Kalau kalian doa bagi diri sendiri, kalian akan aku aniaya. Itu ayatnya. Tuhan berkata seperti itu. Supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, bawa persembahan korbanmu itu kepada Ayub. Meskipun korban persembahan itu untuk dirimu. Minta Ayub yang mempersembahkan sebagai imam atas hidupmu. Wow. Tapi di ayat 8 kita juga diajari sesuatu. Saya kasih wahyu-wahyu tambahan dari Roh Kudus. If you sin by yourself, then you need to repent by yourself. Kalau kita berdosa sendirian, ya kita perlu bertobat sendirian. Tapi kalau kita dosanya rame-rame, ya kita harus rame-rame bertobat juga. When you sin together with your friends, then you need to repent together with your friends. 3 orang nyolong sesuatu, ya 3 harus sama-sama bertobat, karena itu dosa korporat. Di ayat 8 diajari. Ayat 3 orang datang bawa domba, lembu, sekian biji, sekian berapa ekor. Bawa ke Ayub ya, dia jadi imamnya. Doamu gak aku dengarkan, tapi kalau Ayub aku kasih dia muka. Wah itu namanya perkenanan. Itu loh upahnya orang benar. Enak ya jadi orang benar. Orang benar itu gak enak melulu. Buktinya Ayub. Tapi enak jadi orang benar. Jangan dibalik ya, orang benar enak. Enggak. Enak jadi orang benar. Saya ulang, orang benar itu enak. Enggak tentu. Malah kadang-kadang malang. Tapi enak jadi orang benar. Karena kita gak sungkan sama Tuhan. Dan Tuhan sama kita gak ada jarak. Upahku ada padamu. Kalau masih misteri hari ini, saya tahu cepat lambat, aku pasti akan mengerti. Pokoknya sekarang, Tuhanlah upah saya dengan huruf besar. Dan Tuhan berkata sama teman-teman Ayub, kalian itu dosanya bareng-bareng ya, konspirasi, sepakat. Ayo bareng-bareng bareng-bareng tobatnya. Ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Wow. Coba ayat 10 ini pemulihan sungguh-sungguh terjadi. Saya tanya, pemulihan terjadinya setelah apa? Atau tepatnya kapan? Baca sekali lagi ya. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub, oke? Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan memulihkan ke Ayub setelah dia berkati musuhnya. Jadi it is God's perfect business for you and me. Sudah jadi bisnisnya Tuhan. Kalau saya bilang bisnis itu jangan pikirannya komersil ya. Udah menjadi bisnisnya Tuhan, sudah menjadi kesibukan Tuhan atau menjadi keperluan Tuhan. Dalam kehidupan Anda dan saya, agar kita ini mendoakan musuh-musuh kita. For us to pray for our foes, besides our friends. Untuk kita mendoakan musuh-musuh kita atau orang-orang yang berbuat jahat pada kita, sama halnya kita mendoakan teman-teman kita. Dan ketika kita melakukan itu,
Langsung yang Tuhan lakukan bukan menjawab doa Ayub untuk teman-temannya. Itu sambilan lah Tuhan berkata, ya. Seolah-olah begini ya, ini kiasan saja ya. Ya kalau nanti saya ingat lah, saya akan. Pokoknya sekarang saya tangguhkan lah hukuman sama mereka. Udah sambil jalan. Tapi waktu Ayub doakan orang-orang yang berbuat jahat sama dia, Tuhan terpukau. Perhatian Tuhan bukan kepada teman-teman yang Ayub doakan. Perhatian Tuhan adalah kepada Ayub. Dan langsung hal pertama yang bukan sambil lalu jalan. Nanti kalau gua ingat. Tapi Tuhan fokuskan seluruh energi sorgawi, semua malaikatnya mungkin juga disuruh datang untuk memanjakan Ayub. Langsung berkat Tuhan tertuju kepada hambanya. Seorang yang berkenan. Dan Tuhan membawa upah orang benar kepada Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub berapa kali lipat? 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Nomor 1, upah orang benar adalah, ini saya bernubuat ya untuk tahun ini. Untuk ke depan bagi hidupmu dan hidupku. Asal hati kita benar ya, dijaga ya. Nomor 1, apa yang iblis ambil dikembalikan 2 kali lipat. Katakan yang amin, katakan amin yang keras. Amin. Lagi, katakan amin. Amin ya. Ini nubuatan. Seperti yang saya katakan saat teduh yang lalu kan. Pengajaran ini juga profesi. Prophecy for us this year atau nubuatan untuk kita tahun ini. Kalau kita jalan sama Tuhan ya, setelah badai ada damai sejahtera. Kalau kita jalan sama Tuhan, jaga hati kita bersih, jaga hati yang benar di hadapannya, enggak sia-sia. Ujungnya saya beritahu dulu skor terakhir. Yang iblis ambil di hidupmu akan dikembalikan 2 kali lipat. Ini firman Tuhan, ini bukan ide saya. Yang iblis ambil, karena Tuhan pasti nggak terima melihat kok enak iblis hit and run. Kalau diizinkan, tapi orang itu setia pada firman, Tuhan yang akan berkepentingan, hei, kembali sini. Kau naga tua, kau ular tua, ular beludak, kemari. Kembalikan ke anakku, dia adalah hambaku, kepadanya aku berkenan. Wow. Bukan apa yang Tuhan ambil loh ya. Bedakan ya. Yang iblis ambil secara paksa, itu pekerjaan roh jahat atau kuasa kegelapan, atau orang yang jahat sama dirimu karena mereka juga dihasut oleh roh-roh setan. Saya percaya ada peperangan rohani di dunia ini. Tidak sedikit orang yang mau berbuat jahat, minimal berniat buruk dalam kehidupan Anda. Kalau bisa hari ini membunuhmu, membinasakan, kalau bisa mencuri sesuatu. Mereka mau mengambil hakmu. Ya jangan salahkan mereka, jangan kepancing emosinya, lalu imannya jatuh sekalian. Berkati, doakan upahmu pada Tuhan. Tapi apa yang diambil sama iblis dikembalikan. Tapi apa yang Tuhan ambil, jangan pernah kita marah sama Tuhan. Karena Ayub di pasal awal sudah berkata, Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Kapan Ayub ngomong begitu? Pada waktu itu loh, hartanya semua ludes, kena bencana, bahkan bencana alam. Lalu enggak hanya harta, kalau harta masih bisa bertahan. Kalau harta, hanya harta materi aja sekalipun stres sekali, kita nggak sampai jedok di dasar hati. Namun berbeda jikalau anak-anaknya semua mati dalam 1 hari, 10-10-nya. Semua meninggal dunia, cowok cewek. Waktu itulah Ayub berkata, Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kan dia dihasut sama istrinya, pasti istrinya dibawa pengaruh roh jahat. Ayo kutuki saja, kutuki Allah. Ngapain sih ikut Tuhan tapi begini? Ayub berkata, kalau Tuhan yang mengambil, itu semua dari Tuhan awalnya. Aku nggak punya anak itu, dulu aku bujangan. Aku dulu nggak sekaya itu. Atau nggak kaya sama sekali, aku nggak punya apa-apa. Semua itu pemberian, kalau Tuhan ambil, aku bisa apa sih? Ya. Kalau sudah ada nama Tuhan di dalam kalkulasi, langsung mundur. Menyerah, bersujud, berlutut, dan berkata, Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub tidak mau menuntut Allah, karena semuanya dari kemurahannya. Jadi kalau apa yang Tuhan ambil, ya Anda belajar untuk bersyukur. Tapi masa sih Tuhan mau ngambil sesuatu? Buktinya dalam cerita ini loh. Ayub sempat kira itu Tuhan yang mengambilnya, padahal itu kuasa gelap. Tapi memang dalam cerita ini Tuhan hendak menguji imannya. Bukan Tuhan yang mencobai ya, bedakan. Tapi
sekalipun Ayub sempat mengira bahwa itu Allah, nggak apa-apa. Malah kelihatan warna aslinya atau kemurnian imannya. Dia berkata, kalau ini Tuhan, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tapi ujung cerita kita tahu, ternyata semua itu perbuatan setan. Dari awal kita sudah dituliskan. Iblis yang menulahi. Lihat sama Tuhan, dikembalikan 2 kali lipat. Apa yang iblis ambil, yakini dulu. Dikembalikan 2 kali lipat. Lipat kali ganda. Tapi jangan taruh curiga sama Tuhan. Begini begitu. Tenang aja, kalau ada Tuhan, ya sudah tenang aja. Tuhan tahulah apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidupku. Atau apa yang Tuhan sedang lakukan. Pokoknya aku tahu Tuhan itu kasih, Allah itu kasih. Bukan Allah mengasihi loh ya, Allah itu kasih. Mana bisa dia membenci atau mana bisa dia berniat jahat atau merancangkan rencana kecelakaan atas kita. Tuhan, pokoknya kalau sama Tuhan aku tenang. Seperti bayi digendong mamanya, gak ada curiga. Gak ada mikir, nanti aku dijatuhkan. Atau seorang anak dekat sama papanya. Sekalipun di tengah-tengah rimba dia tahu ayahnya pasti melindungi, bahkan menaruh nyawa. Sudah terbuktikan, Yesus mati. Berarti nyawa sudah diberi. Kenapa masih curiga? Harapan kita muncul karena kita tahu, jaga-jaga siapa tahu apa yang terjadi padaku belakang-belakang ini atau akhir-akhir ini. Itu semua siapa tahu kalau memang ada peperangan rohani, ada sesuatu yang terjadi itu karena kuasa kegelapan menyerang keluarga kami. Atau menyerang keuangan dan kesehatan. Yang gituan, klaim aja, kita yakin dulu. Tuhan, kalau ini iblis yang bekerja dalam kehidupan saya, beri saya kemampuan untuk membeda-bedakan roh di dalam hati. Kalau ini iblis atau setan, aku percaya Tuhan akan kembalikan 2 kali lipat. Coba pikirkan, ada orang yang sudah jatuh bisnisnya. Tapi dia nggak terus langsung tuduh Tuhan waktu dia belum mengerti. Dia berserah, namun demikian dia terus ikut Tuhan. Lihat, hari ini dibangkitkan atau diangkat melebihi dari sebelumnya. Ada orang yang sakit, sembuh dan sekarang bukan hanya sehat, tapi juga dipakai Tuhan untuk menyembuhkan. Tuhan itu ajaib, mengembalikan berkali ganda. Ayat berikutnya di ayat yang ke-11 bunyinya, kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita, dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesitah dan sebuah cincin emas. Waktu saya baca ayat 11 ini saya agak marah. Awal-awal nih waktu masih merenungkan firman ini. Kemudian laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Dulu mereka itu teman lamanya Ayub dan selalu makan bersama dengan dia di rumahnya karena Ayub sering undang-undang. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan kepadanya. Kok gitu ya? Waktu dia susah mana tuh mereka? Paling tidak si Elifas yang ditegur sama Tuhan dengan kedua sahabatnya, mereka bertiga itu paling enggak mereka hadir untuk Ayub. Waktu Ayub masih garuk-garuk, kulit tubuhnya yang gatal sekali, bahkan dengan kaca dan beling. Mana teman-temannya? Kok sekarang tiba-tiba muncul? Ini kan setelah lakonnya menang semua pada datang. Tapi di mana mereka ketika sang lakon perang? Saya baca gini, enggak setia kawan. Tapi ternyata pikiran saya itu terlalu cepat menghakimi. Ayat-ayat ini saya diajari suatu hikmat luar biasa bahwa upah orang benar itu dahsyat. Tulis dulu aja. Yang kedua, upah orang benar selain apa yang iblis ambil dikembalikan. Yang kedua adalah musuh orang itu didamaikan dengannya. Wow, ini dahsyat. Ini ayat 11. Dari sini kita lihat ada beberapa kategori. Memang betul ada orang-orang lama itu yang gak setia. Dan Tuhan kasih kesempatan kedua. Pepatah berkata orang kaya banyak temannya. Nanti kalau jatuh miskin, siapa yang masih beserta dengan dia, itulah sesungguhnya kawannya. Ketika dia jatuh, ketika dalam susah, Anda mau lihat siapa teman sejati atau sahabat waktu kita bukan apa-apa, atau belum siapa-siapa, atau setelah kita menjadi seseorang, lalu habis itu kita jatuh, atau kita mengalami musibah, nah siapa yang bersama dengan Anda, itulah rekan sesungguhnya. Dan dari
Ayat 11 ini saya simpulkan beberapa, ada 3 kategori ya. Musuh orang itu didamaikan dengannya itu gimana? Salah satu upah orang benar itu adalah manusia. Tuhan memberi manusia, jadi bukan hanya yang dicuri iblis dikembalikan, tetapi termasuk manusia, relasi, hubungan, partnership, kemitraan, kongsian, keluarga, sanak saudara, bahkan orang-orang yang berseberangan. Jadi ada beberapa hal yang saya pelajari, kategori-kategori ini sebagai berikut. Musuh orang itu didamaikan dengannya. Karena firman Tuhan berkata, kalau orang itu berkenan jalannya, musuh orang itu pun didamaikan. Itu maksudnya gimana? Akan ada orang lama yang dulu belum dekat, sekarang jadi dekat. Setelah badai berlalu. Jangan berkata, where were you? Kamu di mana waktu aku melalui itu? Enggak. Di babak baru ini, ketika Tuhan pulihkan Ayub, setelah dia diuji dan lulus, Tuhan membawa upahnya. Tuhan membawa orang-orang lama dulu yang figuran, sekarang jadi orang dekat. Itu adalah hubungan yang berupa kado dari Tuhan. Selain itu, ada juga orang lama yang kembali setia. Bisa jadi musuh orang itu didamaikan tuh maksudnya orang lama itu dulu mencibir dia, orang itu dikutuk. Tapi habis itu mereka seperti teman-teman Ayub ini, mereka terbukti salah dan mereka duduk dalam debu dan abu dan mereka bertobat. Saya yakin Tuhan juga akan proses hidup orang-orang ini karena sembarangan bicara atau komentarnya yang salah. Mereka main hakim dan main Tuhan. Orang-orang ini pasti kena batunya juga dan mereka akan duduk dalam debu dan abu dan Tuhan kasih kesempatan kedua, sebuah privilege atau sebuah luxury atau sebuah kemewahan untuk bisa bersahabat dengan Ayub lagi. Orang yang lama didaur ulang atau recycled friends. Mereka sudah ada dari dulu juga pernah dekat. Tapi sempat mencibirnya. Entah mereka kembali sama Ayub atau mereka tidak kembali, hari itu nggak ada di rumah Ayub, tapi mereka di seberang sana mengakui Ayub itu orang benar. Guys, kita salah menilai. Itu loh upah orang benar. Mereka akan mengaku. Beberapa terlalu gengsi untuk mengakui, tapi di dalam hati. Beberapa lagi mengakui, beberapa lagi datang dan berkata, I'm sorry, aku salah. Maukah kamu menerima aku sebagai teman? Nah, dasar Ayub itu orang yang berhati besar, ya kan? Buktinya keluar ujian gini kan, dia semakin kenal Tuhan, imannya semakin teruji. Dia pasti berkata, oke lah, gak apa-apa. You are my friend tuh. Saya bisa bayangkan Ayub itu orangnya itu sangat kind, sangat baik sekali. Atau orang baru sungguhan yang Tuhan bawa datang. Tahu nggak nanti dalam hidupmu, nggak sia-sia jaga hati, orang-orang baru akan bermunculan, yang dari Tuhan datangnya. Yang tidak akan punya sifat seperti orang lama yang mengecewakan. Tuhan akan kasih orang-orang baru kepadamu. Amin. Lalu bukan hanya itu ya, mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita. Dan sebuah cincin emas. Ada sebuah nubuatan juga bagi keluarga Saat Teduh, soft loans are coming to you. Akan ada loan atau pinjaman-pinjaman, jangan pinjam kanan kiri ya, tapi nanti akan ada orang punya inisiatif yang memberi Anda love gift. Memberi Anda persembahan kasih. Jangan berharap tapi. Jangan hidup dari amplopan ya. Jangan hidup dari belas kasihan. Siapa bilang kita di pengemis? Kita bukan pengemis, kita ini adalah putra-putri kerajaan sorga. Aku anak raja. Tapi firman ini memberikan nubuatan pada kita, akan ada orang-orang yang datang memberi dia uang 1 kesita. Ayub ini kan jatuh miskin. Jadi untuk dia kembali lagi pulih, itu kan tetap perlu yang namanya dukungan. Perlu dongkrakan dari Tuhan. Dan dikasih uang 1 kesita. Ada soft loan dari teman-temannya. Mungkin dalam bisnis mungkin ada pinjaman ringan. Gak apa-apa uangnya cepat dicairkan supaya ada cash flow bagi dirimu. Seperti ada perputaran. Biasanya orang dibayar bulan depan, Anda 2 minggu sudah dicairkan, bahkan 1 minggu. Supaya apa? Supaya bisnismu jalan. Karena rekan Anda ini yang dari Tuhan, begitu percaya bahwa Anda akan diberkati. Dan jikalau Anda diberkati, dia juga akan diberkati. Dan dia tahu kalau dia memberkati Anda, dia akan lebih diberkati. Orang-orang itu akan berlomba-lomba datang untuk menolong Anda. Itulah 1 uang kesita. Ayat 12. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya. Lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina.
Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Tunggu dulu ayat 12 dan 13. Jadi Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Berkat apa maksudnya? Kalau Anda baca ayat 12 ini, apakah berkat materi? Sebab nanti penjelasan berikutnya memang material. Dia dapat 14.000 ekor kambing, berapa ribu unta lah, berapa ribu keledai, betina, domba. Tapi mata saya kok nggak tertuju ke berkat fisik ya. Waktu saya baca ayat 12 dan 13 ini, bahkan dia dapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Anak Ayub yang meninggal, itu juga totalnya 10. Ini anak yang baru, 10 yang baru. Persis seperti itu susunannya juga, 7 orang laki-laki, 3 orang anak perempuan. Tuhan gantikan persis angkanya. 1 dengan 1 cowok yang pertama kokonya. Anak kedua juga cowok begini dan sebagainya. Terus sampai 3 orang anak perempuan. Dari sini saya tahu ini bukan berkat semata-mata atau berkat saja. Bukan. Ini penyertaan. Ini bukan berkat ya, blessing. Ini penyertaan ini. Kalau nggak gitu nggak akan seperti itu. Orang beli emas biasa, tapi kalau emas itu dia punya nomornya itu seri, nah itu lain lagi, itu kesengajaan. Kalau Anda dapat uang dari customer, kita jualan barang atau tokonya laku, ya biasa. Tapi kalau yang datang itu Anda susun, uang yang Anda terima dari customer 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 10, lalu Anda lihat serian. Ini rasanya konspirasi nih, konspirasi tempat tinggi. Dari roh Allah yang hidup. Ini penyertaan, ini bukan berkat. Kalau Anda baca berkat-berkat itu tadi yang disebutkan, 14.000 ekor kambing domba di pasal pertama Ayub, jumlahnya setengahnya. Jadi kata-kata Tuhan terjadi, 2 kali lipat beneran dikembalikan. Karena ini yang disikat sama setan. Setan membunuh bukan hanya manusia, setan juga membunuh hewan ternaknya. 14.000 ekor kambing domba itu di pasal awal hanya ada 7.000. Yang 6.000 unta hanya ada 3.000. Yang 1.000 pasang lembu hanya 500. Nggak hanya, dulu pun sudah kaya 500 itu. Dan 1.000 ekor keledai betina itu ada 500. Bayangin punya 500 mobil zaman itu. Wow, memang 2 kali lipat sih, persis kata-kata firman tadi. Apa yang dicuri, diambil oleh iblis, dikembalikan 2 kali ganda. Tetapi laki-laki perempuan, anak-anaknya nggak dapat 2 kali lipat. Dia nggak punya 20 anak. Dia tetap dikasih 10 ganti 10. Saya bisa ngerti hatinya Tuhan itu paham yang digumulkan. Begini, pada waktu anak-anak Ayub itu mati hari itu, sebelumnya Ayub mempersembahkan korban, mendoakan. Karena anak-anaknya suka saling mengundang kakak adik. Siapa tahu waktu mereka minum, mereka ngomong sesuatu yang ceroboh. Ayub itu kan saleh, dia takut-takut, dia khawatir, dia concern. Dan saya rasa ini bukan roh ketakutan, ini lumrah ayah yang baik harus terbeban. Dia nggak mau anaknya mungkin mengucapkan sesuatu yang salah dan berdosa tanpa sengaja. Jadi Ayub itu berdoa agar supaya anak-anaknya itu selalu diberi kesempatan dan selalu dibimbing Tuhan. Lalu tiba-tiba hari itu musibah, 10-nya meninggal dunia. Bisakah sebagai ayah, sekalipun perjanjian lama belum ada konsep hidup yang kekal? Mungkinkah Ayub itu penasaran, anakku ini bersama Tuhan gak ya? Jangan sampai seperti orang dunia yang selalu berkata, semoga diterima di hadapan yang maha kuasa. Dia harus pasti dong. Siapa tahu waktu itu dia dosa. Apakah anakku itu dosa sesuatu ya? Ditumpuk oleh musibah, lalu ditimpa, lalu kemudian meninggal dunia. Dan Tuhan itu menjawab penasaran seorang ayah yang begitu cinta sama putra-putrinya. Jaga-jaga kalau dia kira anak-anaknya binasa, maka Tuhan kasih dia persis 10 dan angkanya juga mirip. Untuk menunjukkan, kamu punya 2 set anak. 10 berada di rumah Bapa yang baka. 10 lagi bersama dengan ayahnya yang takut akan Allah. Tuhan seperti memberitahu pada dia, aku jaga anakmu yang di sini, kamu jaga anakmu di situ bersama dengan aku, di dalam aku. Wow, ini bukan berkat. Ini penghiburan Allah. Ini penyertaan. Ini gak main-main. Ini gak bisa disebut, aku kaya pasti diberkati. Ini bukan sekedar itu. Gak satu dimensi berkat Kristus itu.
Berkat Kristus itu lengkap. Karena itu nomor 3, upah orang benar adalah penyertaan Tuhan begitu nyata atasnya. Makanya saya punya komitmen dalam hidup ini, saya tidak akan menggantikan perkenanan Allah dengan apapun juga. Mau promosi dari dunia, pujian, uang, harta, whatever, apapun. Itulah biji mataku. Tanpa itu, aku tidak akan melihat Tuhan dalam hidupku. Tidak akan kugantikan perkenanan Tuhan. Ingat ya, sebab penyertaan Tuhan yang begitu nyata itu nggak bisa dibeli dengan emas, perak, dan permata. Ayat 14, dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima. Yemima itu artinya hari ini telah tiba. Ayub seperti bisa bernafas lagi. Yang kedua itu Kesya, artinya betapa wanginya hidupku. Kesya itu artinya wangi. Lihat ya, kelihatan dari nama anak-anak putrinya yang diberikan. Dia memberi nama mereka apa, itu menunjukkan kondisi hatinya saat itu betul-betul pulih. Dan yang ketiga, Keren Hapuk. Keren Hapuk itu, atau Keren artinya banyak yang pulih di hidupku. Ayub seperti berkata, banyak yang pulih di hidup saya. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Upah orang benar apa aja? 1, apa yang iblis ambil dikembalikan 2 kali lipat. Saya perlu buat dalam hidupmu. 2, musuh orang itu didamaikan dengannya. Oh, saya perlu buat untuk setiap kita. 3, penyertaan Tuhan begitu nyata atasnya. Miliki penyertaan itu hari ini. Minta sama Bapa, jaga perkenanan Allah. Haleluya.